Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena 2 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun negara kita yang tercinta yang ke-76. Ibadah kita pagi ini juga untuk merayakan hari kemerdekaan negara kita. Mari jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dengan sikap yang hikmat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat sekalian, ibadah kita pagi hari ini juga sekaligus memperingati HUT RI ke-76. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yakinlah bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah pemberi berkat. Allah yang senantiasa memelihara hidup kita, termasuk bangsa dan negara kita, serta Allah segala bangsa yang patut kita tinggikan. Mari kita puji dan beri hormat pada Allah kita. Berilah hormat padahu. Hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah Tuhan. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi. Puji Bapa, Putra, dan Roh.
kita bersehati dalam doa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal, Allah senantiasa memelihara kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami jemaat-Mu, bagi kami gereja-Mu, dan khususnya ya Tuhan bagi negara dan bangsa kami yang 2 hari lagi merayakan ulang tahun yang ke-76. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah pemelihara, Allah yang selalu menyertai kami. Ya Bapa, kami rindu di pagi hari ini Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji Tuhan, teristimewa Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan boleh tilik hati kami masing-masing. Ampuni Tuhan jikalau di dalam hati pikiran kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami tetap berserah kepada bangsa, untuk bangsa dan negara kami yang kami cinta ini. Tuhan, kiranya Engkau tetap memelihara. Di masa-masa yang sulit ini, kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan boleh menaungi bangsa kami. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, Tuhan berkati, khususnya untuk menuntaskan masalah pandemi ini. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan, mungkin di antara rekan-rekan jemaat kami, ada yang mulai undur, mulai tawar hati. Mungkin mereka kecewa karena ditinggalkan orang-orang tercinta. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan segala sesuatu yang mereka cintai. Mari Tuhan, Kau boleh sekali lagi menilik mereka, memanggil mereka untuk datang dan tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya ibadah kami di pagi hari ini kami minta Tuhan sendiri yang mimpin. Tuhan tolong kami, dari permulaan sampai akhirnya kami serahkan ibadah kami di dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru pagi ini diambil dari Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mari jemaat bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 hari lagi kita boleh bersama-sama merayakan ulang tahun negara kita yang kita cintai. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan pada bangsa kita yang terdiri dari beraneka suku bangsa dan budaya. Kita juga bersyukur untuk tanah air kita yang kaya dan subur. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan pada bangsa dan negara kita. Mari dengan sukacita kita pujikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mengasihi berbagai ragam suku bangsa yang ada di dunia, termasuk berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita sebagai anak-anaknya punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada mereka, khususnya kepada suku-suku bangsa yang ada di negara kita. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan di negara kita tercinta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Layak disembah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Budi Mulyono. Saudara-saudara, 2 hari lagi kita merayakan Pesta Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada semacam kebanggaan sebagai bangsa yang berpenduduk 272 juta orang yang tersebar di antara 6.000 pulau berpenghuni dari 1.340 suku bangsa. Betul-betul terpampang beraneka ragam budaya di Nusantara ini. Kiranya menjadi perenungan buat kita, apa maksud Tuhan dengan adanya banyak suku bangsa dan mengapa kita berdomisili di Nusantara ini. Untuk lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan pembacaan dan perenungannya dengan bersama terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Dengan firman itulah Engkau menjadikan bangsa-bangsa. Dan dengan firman itulah Engkau menuntun bangsa-bangsa. Dan dengan firman itu pula lah Engkau memberi kepada bangsa-bangsa kebenaran. Karena itu kalau hari ini kami bersama merenungkan keberagaman sebagai satu anugerah, tapi sekaligus mengandung tanggung jawab, di mana Tuhan panggil kami sebagai umat-Mu, bersekutu bersama, dan memikirkan, menggumulkannya bersama. Firman Tuhan yang hari ini kami akan renungkan, biar menyapa setiap telinga dan hati kami jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Dengan hati yang berkobar-kobar sama seperti Kristus melihat bangsa-bangsa. Kami pun demikian. Kami rindu hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dengar doa permohonan kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sepakat berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini bersumber dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 28, dan nanti kitab yang terakhir dari kitab Wahyu 14, ayat 6 dan 7. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lalu saya akan membacakan dari kitab terakhir dari Wahyu 14, ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba hari penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, melainkan melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap harinya. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan memanggil seorang pemuda, Michael Luther King Jr., untuk melayani Dia. Ia dibesarkan oleh papa dan grandpa yang pendeta, yang kemudian ia pun menjadi seorang pendeta. Setelah 3 tahun menyelesaikan gelar sarjana di seminari, Michael kemudian berganti nama menjadi Martin Luther King Jr., menyelesaikan PhD sistematik teologinya di Boston University di usianya yang ke-26. Kemudian Tuhan mempercayakannya untuk menggembalakan gereja Baptis Dexter Avenue di kota Montgomery. Dari gereja inilah
Ia ikut menjadi bagian dari pergerakan besar anti-diskriminasi terhadap kaum kulit hitam di kota Montgomery. Bisa dibayangkan betapa menyakitkannya duduk di deretan paling belakang dari bis kota lantaran kulitnya hitam. Hanya mereka yang berkulit putih boleh duduk di deretan tengah ke depan. King Junior ikut menggerakkan boikot bis kota itu selama 382 hari yang ternyata berdampak sangat besar. Boikot itu menghasilkan pengakuan hak-hak sipil warga kulit berwarna yang disambut dengan meriah. Ia bermimpi bahwa suatu kali keempat anaknya akan hidup di negara di mana mereka dinilai bukan dari warna kulitnya, tapi dari karakternya. Pergerakan kesetaraan tanpa kekerasan inilah yang membawanya ke Nobel Prize Perdamaian. Pada usia 35, Martin Luther King Jr. adalah orang termuda yang menerima hadiah Nobel Perdamaian. Ketika diberitahu tentang pemilihannya, dia mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan hadiah uang sebesar 54.123 US dollar, atau itu setara dengan 780 juta lebih kurs hari ini tanggal 11, atau kurs dalam pekan ini untuk kemajuan gerakan hak-hak sipil. Akibat gerakannya, Pendeta King ditangkap lebih dari 20 kali, diserang setidaknya 4 kali, dan pada malam tanggal 4 April tahun 1968, saat dia berdiri di balkon kamar motelnya di Memphis, Tennessee, di mana dia akan memimpin pawai protes untuk bersimpati dengan pemogokan pekerja sampah di kota itu, dia dibunuh. 5 tahun sebelum kematiannya, dia dianugerahi 5 gelar kehormatan, dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time pada tahun 1963. Dan bukan hanya menjadi pemimpin simbolis kaum kulit hitam, tetapi tokoh dunia. Ia punya mimpi, karakter yang baik. Saudara, apa mimpi kita hari ini? Saudara, membeda-bedakan dan membedakan adalah 2 hal yang bisa kita bedakan, bukan? Membeda-bedakan punya konotasi negatif, sedangkan membedakan berkonotasi positif. Membeda-bedakan cenderung menyingkirkan, sementara membedakan berarti mampu menilai dengan benar. Membedakan atau discerning, menerapkan standar kebenaran untuk menilai. Sedangkan membeda-bedakan cenderung didasarkan pada penilaian subjektif, yakni menurut kesukaannya sendiri. Jujur saudara, kita lebih sering membeda-bedakan orang ketimbang membedakan orang yang perlu ditolong, orang yang perlu dihibur, orang yang perlu dikuatkan. Kita melihat orang menurut kesukaan plus ketidaksukaan kita, ketimbang apa yang seharusnya dilakukan untuk kebaikan orang itu. Mimpi kebaikan itu sekarang mahal. Saudara-saudara, sampai di mana kita selama ini hidup dalam keberbedaan? Sudahkah kita memberikan ruang bagi mereka yang berbeda dengan kita untuk bersanding? Atau adakah jiwa lawan tanding terhadap pihak yang berbeda? Paulus sempat mengkritisi sikap inkonsistensi Petrus dengan mengikuti gaya diskriminasi mayoritas kaum bersunat. Petrus yang awalnya makan bareng dengan kaum tak bersunat, akrab tanpa dinding segregasi, mendadak menjauhi mereka ketika kalangan Yakobus itu datang. Alhasil, kemunafikan menjadi raja atas karakter seorang Petrus. Seakan ia sangat totok dengan Taurat, tapi ternyata omong kosong. Kemunafikan ini pun menular ke antara orang-orang Yahudi, bahkan Barnabas juga. Saudara, hati-hati dengan bahaya laten kemunafikan. Menular.
hukum mayoritas berkuasa bisa saja menjadi alibi kita untuk membeda-bedakan. Kita anggap lumrah karena umum dialami banyak orang. Tapi pertanyaan buat kita, benarkah kelumrahan mayoritas itu bisa kita terima? Mayoritas subjektif bisakah diterima sebagai kelumrahan? Bagi sebagian orang ada semacam kebanggaan kesukuan atau kekasan keagamaannya. Kebanggaan itulah yang sempat menyelinap di balik sikap Petrus dengan segera berbalik dari kaum tak bersunat itu. Takut dibilang kafir oleh orang Yahudi yang kebanyakan memang sering mendiskreditkan suku non-Yahudi. Kita tentu ingat kisah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Nah, rupanya fobia semacam ini dialami seorang rasul sekaliber Petrus. Jadi wajar kan kalau jemaat juga tidak jarang menganggap orang yang bukan golongannya sebagai tidak pantas untuk dirinya. Jadi tidak perlu heran kan kalau ada jemaat yang memberikan barang atau uang dengan cara melempar. Umum kan jika ada di antara kita yang risih dengan orang dari kalangan tertentu. Paulus ngeri melihat diskriminasi ini. Ia tidak takut dibilang membantah seniornya, yang terang-terang membeda-bedakan orang. Ia lebih takut kepada Allah. Ia belajar untuk mencari perkenanan Allah ketimbang perkenanan manusia. Prinsip yang hanya ada pada jiwa seorang hamba Kristus. Ia tanyakan kepada dirinya sendiri, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka perhatikan ini, aku bukanlah hamba Kristus. Kalimat ini dikatakannya tatkala ia menemukan kecenderungan labilnya ketetapan hati jemaat Galatia yang mudah terpengaruh oleh ajaran Injil yang dipalsukan dan diskriminasi menjadi buahnya. Saudara, sekali lagi, kemunafikan adalah ruang paling ideal bagi inseminasi diskriminasi untuk berkembang. Dan sebaliknya, diskriminasi adalah roh yang akan dengan lincah memberikan pelatihan-pelatihan bagi kemunafikan. Bisa dibayangkan bagaimana sikap orang di balik bungkus kepala berlobang matanya, triple K itu. Tidak jarang, ternyata mereka adalah teman gereja, bahkan pendeta, yang dengan tega mengancam, mengusir, dan terakhir membakar jika perlu, sekaligus dengan penghuninya. Karena satu alasan, kulit berwarna. Kengerian serupa inilah yang menyebabkan Paulus mempertanyakan kebodohan jemaat Galatia yang dengan gampangnya mengubah-ubah kesetiaan kepada Injil dengan paham yang keliru terhadap hukum yang mematikan. Dengan tegas, Paulus sangat mengkhawatirkan bahwa anugerah Kristus yang diberikan itu dengan cuma-cuma telah dicabik-cabik dengan ketaatan mereka pada Taurat, dengan pemahaman yang salah. Kekhawatirannya adalah mereka hidup dalam kutukan akibat tidak pernah sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna, tetapi terus menuntut orang lain melakukannya. Sementara Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan hanya dengan cukup percaya kepadanya, anugerah ini diabaikan oleh jemaat Galatia. Itulah sebabnya Paulus mempertanyakan sebagai kebodohan jemaat Galatia yang dengan gampangnya mengubah-ubah kesetiaan mereka kepada Injil dengan taat kepada hukum yang jelas lebih belakangan datangnya dibandingkan janji yang diberikan melalui Injil itu. Paulus bukan sedang menghapus hukum Taurat. Kita tahu semuanya. Ia sangat sadar siapa dirinya sehingga sanggup mengganti ketentuan Tuhan. Dia hanya ingin menyaksikan, memberitakan keampuhan Injil Kristus yang mengubahkan dirinya dari ketaatan yang berujung pada kematian dengan ketaatan yang berakhir pada kehidupan. Ia yang dulu pembenci orang Kristen,
menjadi pengasih orang berdosa. Orang yang hidup dalam kebenaran karena iman kepada Kristus tidak akan tenang jika dirinya dikuasai oleh nafsu diskriminasi, nafsu sok suci, nafsu menghakimi, atau oleh berbagai nafsu spiritual lainnya yang mendiskreditkan seseorang. Saudara, mari kita belajar untuk dipimpin Roh Allah, untuk tidak membiarkan nafsu menghakimi, mendiskreditkan, mendiskriminasikan, baik di dalam pendapat ataupun tabiat, atau dalam pikiran maupun tindakan. Saudara, roh membeda-bedakan, bukan roh yang dipengaruhi Injil Kristus. Itulah yang terjadi dalam pergolakan batin Paulus. Ia dengan tegas mengatakan bahwa kamu yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, sehingga sudah seharusnya tidak lagi membiarkan pembeda-bedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, antara hamba dan orang merdeka, antara laki dan perempuan. Sekali lagi, orang yang mengenakan Kristus adalah milik Kristus. Ia akan menghargai apa yang dikasihi Kristus. Kristus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa, untuk kembali kepada Bapa. Selain itu, setiap milik Kristus akan kembali kepada janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Dan berhentilah pembeda-bedaan. Di akhir zaman, dilukiskan sekelompok umat yang telah ditebus bersama penebusnya, yakni Kristus, yang bersama-sama berada di kubu pertahanan kota Allah, yaitu Sion. Kristus seperti sedang mengawasi dari kota benteng, pusat kerajaan rohani. Mengawasi siapa? Kristus mengawasi kehidupan manusia di bumi dengan segala macam pergumulan dalam hidup yang sementara ini. Dia tahu persis bahwa kita sangat memerlukan Injil yang kekal, yang akan menuntun kita memasuki hidup kekal yang sudah dijanjikannya. Sekarang, mari kita perhatikan apa yang dilakukan malaikat yang membawa Injil yang kekal itu. Utusan Allah itu terbang-terbang di tengah-tengah langit untuk memberitakan Injil yang kekal. Siapa yang mendengar berita Injil yang kekal dari langit itu? Injil yang kekal itu diberitakan kepada semua, sekali lagi, semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Total tidak terkecuali. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pengecualian. Semua sekaliannya dengan budayanya yang berbeda diberikan berita yang sama. Semuanya itu diawasi Kristus dari kerajaannya. Ia ingin semua diselamatkan. Jadi kepada kita diberikan kemampuan untuk berkomunikasi yang mencerahkan hingga mengerti apa yang dikehendaki Kristus dalam kekekalannya. Berita ini perlu iman, berita ini perlu hikmat. Dan itu dikaruniakan kepada gereja untuk mengerjakannya. Satu tanggung jawab yang dilengkapkan dengan anugerah, demi anugerah. Sehingga Injil yang kekal itu dapat tersiar ke segenap makhluk. Injil yang kekal itu diperlukan oleh semua orang, dengan tidak membedakan dari mana asal daerahnya. Injil itulah yang mempersatukan kita dengan Allah dan dengan sesama. Oleh karena Injil, perbedaan itu menjadi emulsi. Dan Injil menjadi emulsifier. Seperti kita ketahui bahwa emulsifier adalah penjaga kestabilan campuran dari dua zat yang biasanya tidak bisa disatukan. Injil menjaga kesatuan roh. Kita yang sudah memiliki Injil yang kekal, dikaruniai kemampuan untuk dipersatukan dan mempersatukan. Jadi sudah semestinya roh kita penuh dengan penyatuan. Kita dengan tidak bosan berbuat baik kepada semua orang. Dan seharusnya tidak lalai untuk mengutamakan kawan seiman. Ada satu kepentingan yang wajib dilakukan bagi setiap murid Kristus. Setiap orang Kristen, setiap keluarga anak Tuhan, dan akhirnya gereja Tuhan untuk memberitakan Injil yang kekal itu kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum.
Tapi seperti pedang bermata dua, kewajiban memberitakan Injil yang kekal itu semestinya didengar dan diikuti lebih dahulu sebelum diberitakan kepada orang lain. Sudahkah kita diubahkan oleh Injil? Masihkah kita membeda-bedakan orang? Atas dasar suka dan tidak sukakah kita bergaul? Mengapa ada alergi di dalam pergaulan kita dengan orang yang berbeda? Kekuatan apa yang sebenarnya sedang menguasai hati kita, sehingga kita tidak bisa bergaul dengan orang lain yang berbeda? Kita semestinya diubahkan dulu oleh Injil yang kekal itu. Jika rasa takut kepada Allah lebih rendah dari kultur kita sendiri, dari kebiasaan suku kita, dari keluarga kita, dari orang dalam kita, maka dengan sadar kita sebenarnya sedang menjelekkan Allah. Kita tidak sedang memuliakan Allah. Kita tidak sedang melakukan perbuatan yang baik bagi Allah. Kita justru sedang menghina Allah. Seorang misionari pernah menjelaskan tentang keutuhan, hakikat, dan pribadi Allah Tritunggal dengan melukiskannya sebagai sosok bangsa. Bayangkan, katanya, jika seluruh umat manusia dari segala zaman tempat disatukan, itulah gambar Allah yang utuh. Satu imajinasi yang menolong kita untuk melihat keberagaman dari dalam kesatuan ilahi sosok Allah kita. Satu persatu orang diciptakan dalam gambar dan sekaligus rupa Allah. Jadi untuk kembali melihat Allah yang utuh, satu itu adalah dari keberagaman gambarnya dalam diri sesama kita dan kita. Kemuliaan Allah memancar dari keberagaman yang ada dalam diri setiap orang, yang sesungguhnya adalah gambar dan rupa Allah. Jadi tatkala kita melihat orang lain yang berbeda dari kita, apakah kita masih sanggup melihat kemuliaan Allah? Ada dua kemungkinan kenapa kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah terpancar dari dalam diri orang lain. Yang pertama, mungkin memang kemuliaan Allah yang ada pada orang itu mulai pudar atau lenyap menguap. Tapi kemungkinan yang kedua, kepekaan kita tidak lagi cukup untuk menangkap pancaran kemuliaan Allah dari orang lain. Ada semacam selubung atau katarak yang mengganggu kepekaan rohaniah kita. Apapun alasannya, keduanya sama statusnya, memerlukan penyembuhan oleh Injil yang kekal itu. Kita juga sadar bahwa Tuhan menghendaki banyak bangsa, bahasa, suku, dan kaum. Jadi tentu kita juga memiliki hati yang sama seperti Kristus, melihat semua bangsa, suku, dan kaum. Jika Kristus mengasihi mereka, maka kita sebagai milik Kristus sudah seharusnya juga mengasihi mereka. Keberagaman budaya adalah anugerah yang Allah ingin kita mengerti, kita hargai, bahkan kita hidupi. Puluhan tahun yang lalu, ditemukan di satu wilayah perbukitan di Papua, di antara satu kaum yang belum terpetakan pada waktu itu. 1 kilauan keemasan yang bergerak bersama dengan rombongan berkulit gelap. Dari ketinggian salah satu pilot MAF, yakin bahwa mereka melihat seorang pemuda kulit putih. Mereka membongkar catatan kejadian jatuhnya pesawat di area itu. Barulah disadari bahwa dia pasti satu-satunya korban kecelakaan pesawat MAF yang masih hidup. Pendeknya, dengan pendekatan yang sangat kekeluargaan, pemuda itu berhasil dievakuasi kembali ke negara asalnya, Amerika. Konon dikatakan direhabilitasi, dikenalkan pada budaya asalnya, keluarganya, gerejanya, dan Kristus, Tuhan yang menyelamatkan dia. Nah, saudara, di tengah kegembiraan lingkaran kerabat yang mengenal kiprah pelayanan pasangan misionari senior, almarhum papa dan mama pemuda ini, mendadak mereka dikejutkan dengan keputusan pemuda ini. Ia mengatakan ingin kembali kepada mamahnya yang sejak ia merangkak keluar dari puing-puing pesawat itu, ia dirawat dan dibesarkan. Dan memang, akhirnya
Ia kembali ke kampung yang menorehkan sejarah panjang dalam kehidupannya. Dan yang lebih penting dan yang lebih indah, Kristus yang menyelamatkan pun dikenalkannya kepada kerabat mamahnya di sana. Saudara, Kristus Putra Allah memberikan dirinya bagi seluruh bangsa. Ia mendatangi kembali ciptaannya. Ia sadar ada pengorbanan yang harus dibayarnya untuk mengenalkan Bapa kepada kerabat papa dan mama dunianya. Dan harga yang sangat mahal itu telah dilunasinya di antara 2 belah kayu besar, 3 paku besar, 1 rangkaian duri, plus lubang-lubang di tangan, di kaki, dan di iganya. Tapi kita tahu, tidak berhenti sampai di sana. Ia dengan tubuh yang sangat mulia berjalan sampai ratusan muridnya mengerti bahwa ia ada. Ia hadir selamanya. Dan dengan kehadirannya itulah ia menginginkan kita untuk memberitakan Injil yang kekal. Dan itu perlu disampaikan kepada semua bangsa. Dimulai dari lingkaran keluarga, kerabat, kenalan, tetangga, dan akhirnya orang asing. Tanpa membeda-bedakan, mengasihi sesama hingga kemuliaan Kristus terpancar. Di dalam keberagaman, Kristus menitipkan instruksi yang kemudian berubah menjadi tanggung jawab setiap muridnya. Sehingga sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk mendiskusikan perbedaan, selain untuk menemukan kesamaan, selain untuk menemukan pintu bicara, selain juga untuk menemukan kebutuhan akan Injil yang kekal. Kapan lagi kita melakukan kebaikan kepada semua orang? Anugerah dan tanggung jawab yang diberikan Kristus inilah yang sekarang ada di hati, pikiran, mata, telinga, tangan, dan kaki kita. Mari sejenak kita merenungkan kesempatan yang ada di depan kita. Akan kita habiskan untuk apa? Untuk siapa? Dan mengapa kita habiskan untuk itu? Saudara, kita ambil waktu untuk mengukur jangka waktu yang lalu yang sudah kita nikmati sendiri atau bersama-sama kerabat sendiri. Maukah kita berkata kepada Kristus, izinkan saya sekali lagi mengisi kesempatan yang akan saya lalui dengan kebaikan bagi semua orang. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, dalam keberagaman kami, Engkau melihat bagaimana reaksi kami. Belum lagi ketika Engkau menempatkan kami di kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Akankah kami meresponi keberagaman ini sebagai satu anugerah dan terselubung di dalamnya tanggung jawab untuk mengenalkan Injil yang kekal? Ya Tuhan, sapalah kami sekali lagi, supaya setiap kami yang mungkin mengeraskan hati kami melihat keberbedaan itu sebagai kesulitan yang tidak akan pernah terpecahkan, menjadi satu kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami berkarya bagi Kristus. Tuhan, biarlah setiap kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan di dalam satu perusahaan, sebagai pekerja, sebagai pelayan, atau apapun status jabatan kami, tapi di hadapan Kristus, kami ingin merendahkan hati sebagai hamba dan murid yang sungguh-sungguh memiliki hati seperti Kristus, yang melihat banyak perbedaan, keberagaman ini sebagai satu anugerah yang kami tidak mau sia-siakan karena tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan untuk memberitakan Injil yang kekal sampai kemuliaan Allah terpancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat berdoa. Amin. Saudara, selamat untuk berkarya bagi Kristus, dan biarlah kasih Kristus yang ada pada kita boleh terpancar seluas-luasnya dan menggema sampai kemanapun Dia inginkan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Indonesia. Bagimu kami sehati berdoa. Bagimu kami sepakat berjuang. Bagimu kami serukan, Tuhan pulihkan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia, negeri elok dalam ragam dan budaya, negeri tercinta dalam suka dan duka, negeri harapan dalam anugerah Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami.
Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kami lahir, besar, dan bertumbuh di negara Indonesia ini. Kami bersyukur karena 2 hari lagi kami merayakan kemerdekaan RI ke-76. 76 tahun telah Engkau memberikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara kami, dan biarlah kami mensyukurinya, mengucap syukur kepada Tuhan, mengingat pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga belajar bertanggung jawab mengambil bagian sebagai warga dan negara Indonesia. Kami mau bersehati berdoa bagi bangsa Indonesia supaya tema Indonesia Tangguh boleh dapat kami realisasikan, kami jalani bersama-sama, dan kami boleh melihat bagaimana bangsa ini tangguh menghadapi segala krisis yang ada, termasuk krisis pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk upaya-upaya pemerintah menghadapi krisis ini. Kami berdoa untuk segala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebagian memperpanjang PPKM level 4, ada yang diturunkan kebijakannya untuk level 3 untuk beberapa kota dan kabupaten, maupun level 2. Biarlah kebijakan pemerintah ini menolong untuk pemulihan bangsa kami dari pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk impor vaksin, distribusi vaksin, dan juga vaksinasi di berbagai daerah yang gencar dilakukan saat ini. Mohon Tuhan berkati sehingga boleh memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk ambil bagian di dalam vaksin, dan dengan semakin banyak yang menjalani vaksinasi, maka herd community yang diidam-idamkan dapat terwujud. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Indonesia Tangguh sebagai tema selanjutnya. Biarlah bangsa Indonesia dapat tumbuh, Indonesia tumbuh dari berbagai segi yang ada, baik dari sisi ekonomi, Indonesia pun boleh belajar terus untuk tumbuh, maupun dari sisi pendidikan, dari sisi pariwisata, dan dari segi lainnya. Mohon Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk suatu nilai yang kami pelajari pada saat ini tentang keberagaman. Biarlah kami sebagai jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus memahami bahwa keberagaman adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi gereja kami, dan menuntut kami untuk bertanggung jawab, untuk belajar menghargai segala suku yang telah Tuhan percayakan di gereja ini. Belajar saling mengasihi satu sama lain, belajar juga saling melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dan biarlah nilai ini boleh terus kami ingat, kami tanamkan di dalam kehidupan kami berjemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini. Dan kiranya menjadi bagian untuk mewujudkan visi gereja yang baru, yaitu Christ Centered Church. Biarlah setiap jemaat dapat kembali berpusat kepada Kristus. Ketika Kristus menghargai, mencintai segala suku bangsa, maka kami pun akan mencintai, menghargai, dan mengasihi segala suku bangsa yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk jemaat-jemaat kami yang terus bergumul dalam pemulihan COVID ya Tuhan. Ada yang telah sembuh, kami mengucap syukur. Ada yang berjuang, ada yang baru kena COVID Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus memberikan juga pengharapan hanya kepada Tuhan. Memberikan juga kekuatan dan semangat untuk menjalani proses pemulihan yang ada. Kami juga bersyukur untuk jemaat-jemaat yang sebentar lagi akan memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan yang diberikan dapat dipakai Tuhan melalui gereja ini menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang yang membutuhkan, termasuk di dalam menghadapi situasi COVID saat ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami serahkan semua doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kita boleh beribadah pada pagi hari ini sekaligus memperingati HUT kemerdekaan negara kita ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Biarlah ini juga menjadi semangat bagi kita, dan kita sebagai warga negara kita boleh merayakan dan menjalaninya di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Pendeta Budi Mulyono yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kita.
Dan juga terima kasih juga kepada segenap para pelayan yang dengan setia melayani di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan yang memberkati segenap pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan persembahan dapat Bapak Ibu berikan seperti biasa, baik melalui transfer ke rekening gereja maupun scan QR Code yang ada di layar. Persembahan dapat berupa persembahan rutin biasa, persembahan persepuluhan maupun persembahan aksi peduli COVID-19. Dan kiranya persembahan yang diberikan boleh dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian. Mari bergabung bersama dalam acara Parents Community ke-8 yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom dengan tema Kita Memberikan Apa Yang Seharusnya Mereka Usahakan yang akan dilayani oleh Evangelis Gracia Tampu Bolon. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Nana atau Saudari Selvi atau dengan mengisi form pendaftaran di link yang sudah tercantum. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti donor darah yang akan diadakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 8 sampai 12 siang bertempat di Jalan Arif Margono 18. Jemaat yang akan donor darah harap mendaftarkan diri dengan menghubungi Tata Usaha GKKK Malang dan mempersiapkan diri dengan beristirahat yang cukup, makan pagi, banyak minum air. Pelaksanaan donor darah akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Erik Kurniawan Kianto dengan Saudari Febriana Miko Faustin pada hari Minggu 5 September 2021 pukul 2 siang bertempat di Jalan Semeru 30 Malang. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan nikah tersebut. Kelas katekisasi baptis dan sidi akan dimulai hari ini pukul 4 sore melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya, diharapkan segera mendaftar melalui Tata Usaha GKKK Malang. Pendaftaran dapat dilakukan sebelum kelas katekisasi dimulai. Kebaktian doa streaming Selasa 17 Agustus 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yohanes. Diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 22 Agustus 2021, akan dilayani oleh Evangelis Lily Everin. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan melalui radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, saya ingin menekankan satu hal tentang katekisasi bagi calon baptisan dan sidi dewasa akan dimulai hari ini jam 4 sore. Kiranya kita yang telah mendorong anak-anak kita untuk mengikuti kelas katekisasi dapat terus mendorong, dan bagi Bapak Ibu yang belum masih bisa mendaftar sampai menjelang pelaksanaan katekisasi tersebut jam 4 sore pada hari ini. Kiranya mereka sejak masih remaja boleh ditanamkan suatu iman yang kuat yang berdasarkan akan Alkitab. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, doronglah anak-anak untuk bisa mengikuti kelas katekisasi ini, khususnya bagi yang berusia 15 tahun ke atas. Jemaat sekalian, pandemi memang masih belum berakhir. Mari kita terus menjaga kesehatan kita dan mematuhi prokes dengan ketat dimanapun kita berada, terutama ketika kita sedang berada di luar rumah kita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita terus belajar menjadi jemaat yang menghargai keberagaman sebagai anugerah dan sebagai tanggung jawab dalam hidup kita. Arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil satu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.